Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Angelia Sari, NPM 201001 12 11 016, kelas M2A Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, dengan dosen pembimbing Hamawati SEMSI. Baiklah, di bab 2 kali ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu, yang pertama, tentang sejarah dan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, metode-metode perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, berapa pengertian dasar tentang pendapatan nasional. Yang pertama, sejarah dan pengertian pendapatan nasional. Sejarah. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional Inggris per tahun dalam perhitungannya. Ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup, konsumsi selama 1 tahun, namun pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern. Sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto atau gross national product (GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode atau kurun waktu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Pendapatan nasional menunjukkan gambaran awal tentang beberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian atau tenaga kerja, barang modal, uang dan kemampuan kewirausahaan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Makin besar pendapatan nasional, maka semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya tersebut. Yang kedua, gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Alat ukur yang disepakati tentang tingkat kemakmuran suatu negara adalah pendapatan nasional per kapita, yaitu besarnya pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Yang ketiga, gambaran awal tentang masalah-masalah struktural atau mendasar yang dihadapi suatu perekonomian. Jika sebagian besar output nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, maka perekonomian masalah dengan distribusi pendapatannya. Jika sebagian besar output nasional berasal dari sektor pertanian, maka perekonomian tersebut berhadapan dengan masalah ketimpangan struktur produksi. Harus seimbang antara kontribusi sektor pertanian dengan sektor industri. Yang kedua, metode-metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode output atau metode produksi. Menurut metode ini, PDB adalah total output atau produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama satu periode tertentu. Cara perhitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Perhitungan PDB dengan metode ini yang dijumlahkan adalah nilai tambahan masing-masing sektor. Seperti rumus yang kita lihat pada slide ini, dengan NT sama dengan NO sama dengan N dikurang NI, di mana NT adalah nilai tambah, NO nilai output, dan NI adalah nilai input. 2. Metode ini memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas yang diterima RT atas penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu, di mana Q sama dengan F sama dengan dalam kurung L, K, U, E ditutup, di mana Q sama dengan output, L sama dengan tenaga kerja,
K sama dengan barang modal, U sama dengan uang finansial, E sama dengan kemampuan entrepreneur atau kewirausahaan. Total balas jasa atau penggunaan faktor produksi disebut pendapatan nasional atau PN, di mana PN sama dengan W tambah I ditambah R ditambah P, di mana W sama dengan upah atau gaji, I pendapatan bunga, R pendapatan sewa, dan P keuntungan. Metode pengeluaran: A. Konsumsi RT, B. Konsumsi pemerintah. Menyangkut pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir, pengeluaran untuk tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Yang C. Pembentukan modal tetap domestik bruto atau PMTDB adalah merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok barang jadi maupun barang setengah jadi. Untuk mengetahui potensi produksi akan lebih akurat bila yang dihitung adalah investasi neto atau net investment, yaitu investasi bruto dikurangi pengisikan. D. Ekspor neto atau net export, yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. Ekspor neto positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daripada impor. Nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran ini adalah nilai total 5 jenis pengeluaran tersebut, di mana PDB sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X kurang M, di mana C sama dengan konsumsi RT, G konsumsi atau pengeluaran pemerintahan, I PMTDB, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. 3. Beberapa pengertian dasar tentang perhitungan agregat. Beberapa pengertian dasar tentang perhitungan agregat. A. Produksi domestik bruto atau gross domestic product. PDB menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. B. Produksi nasional bruto atau gross national product. PNB adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, selama 1 tahun. Tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. PNB sama dengan PDB dikurang PFLN ditambah PFDN, di mana selisih antara PFLN dan PFDN adalah pendapatan faktor produksi neto atau PFPN, di mana PNB sama dengan PDB ditambah PFPN. Jika PFPN bernilai negatif, artinya pembayaran terhadap pendapatan faktor-faktor LN lebih besar daripada penerimaan atas balas jasa faktor produksi domestik yang digunakan oleh perekonomian. C. Produksi nasional neto. Untuk memproduksi barang dan jasa dibutuhkan beberapa modal atau capital goods. Tujuan investasi adalah mengganti barang modal yang sudah usang dan menambah dengan barang modal yang sudah ada, di mana PNN sama dengan PNB dikurang depresiasi. D. Pendapatan nasional neto. PN merupakan balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka PN didapat dari PNN, yaitu dengan mengurangi PNN dengan pajak tidak langsung atau PTL, dan menambahkan dengan nilai subsidi, di mana S harus ditambahkan karena merupakan balas jasa atas faktor produksi tetapi tidak masuk dalam perhitungan PNN. E. Pendapatan personal atau perseorangan atau personal income. PP adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dikurang individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam produksi, di mana PP sama dengan PN dikurang LTB dikurang PAS ditambah PIGK ditambah PNBJ LTB, sama dengan laba tidak dibagikan yang merupakan hak perusahaan. Tujuannya adalah untuk keperluan kepuasan perusahaan. PAS sama dengan pembayaran asuransi sosial. PIKG sama dengan pendapatan bunga yang diterima di pemerintah dan konsumen. PNBJ sama dengan
Pendapatan dan balas jasa atau transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan pendapatan tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, dan sebagainya. F. Pendapatan personal yang siap dibelanjakan atau disposable personal income. PPD adalah pendapatan personal yang dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Besarnya adalah pendapatan personal dikurangi pajak langsung atas pendapatan personal atau PAP. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.